Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita akan melanjutkan di video yang kedua ini tentang materi transformasi geometri, di mana kita akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana di video sebelumnya sudah pelajari tentang translasi atau pergeseran dan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yakni namanya rotasi. Oke. Ini misalkan nih ya. Rotasi itu artinya perputaran. Jadi berputar pada sumbu nih, pusatnya dengan 0,0, titik koordinat 0,0. Titik A diputar ya. Dalam rotasi ini berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Jadi seperti konsep trigonometri ya. Jadi berputarnya dia ke arah kiri gitu. Nah, ketika suatu geometri kita bentuknya ya, mencari bayangan, kita gunakan konsep matriks. Kita gunakan konsep matriks di mana kita menggunakan cos ya, cos theta yang berapa, misalkan 90, kita ganti 90 derajat. Kemudian kalau misalkan 180, kita ganti 180 derajat ya. Ini pusat dengan 0,0. Yang membedakan rumusnya ini, diagonal utamanya bernilai cos ya. Diagonal utamanya cos, diagonal sekundernya kita kasih nama, dikasih sin. Tapi yang membedakannya yang di sini dikasih min. Gitu. Oke, sekarang kita coba contoh. Nah, ini ada tentukan peta. Peta itu maksudnya bayangan ya. Bayangan 4,-3 dirotasi sejauh O 0,0 di sebelah 30 derajat. Oke, kita jawab yang A. Berarti ini X aksen, Y aksen, yang A ya bayangannya. Nah, kita ganti dengan di sini cos, diagonal utamanya cos 30 derajat. Oke. Jadi cos 30 derajat juga. Nah, ini berarti min sin 30 derajat. Oke. Di sini sin 30 derajat. Terus dikalikan dengan titik asalnya X, Y-nya, berarti 4 sama negatif 3. Gitu. Oke ya. Nah, yuk. Nah, berarti ini kita ganti cos 30. Jadi kalian harus ingat nih ya. Sin cos. Sin sama cos. Berarti ada 0 derajat, 30, 45 derajat ya. 60 derajat. Oke, 60 derajat terus 90 derajat. Konsepnya ini aja, kalian kuasain, nanti bisa kita putar-putar supaya dengan kuadrannya. Berarti kalau ingetin dari sin dari 0, dia dari 0 dulu, 0 naik dia setengah akar 2. Ya, ini berarti setengah akar 3. Yang terakhir 1. Nah, kalau cos kebalikannya jadi 1 setengah akar 3 setengah akar 2, dia berbalik ya. Akar 2 setengah ini 0. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang kita peroleh. Ya, cos 30, ingatin cos 30 setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 30 setengah, berarti tambah min setengah. Sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3. Oke. Dikali dengan 4 sama min 3. Nah, kita selesaikan nih. Ya. Dengan perkalian matriks, setengah kali 4 akar 3. Berarti kan 2 akar 3 gitu ya. Boleh kita seperti itu. Kalau misalkan mau belakangan juga tidak masalah. Jadi 4 per 2 akar 3. 4 akar 3. Ya, ditambah dengan setengah kalikan ini. Berarti min ketemu min jadi positif ya. 3 per 2. Gitu. Terus berikutnya, yang setengah kali 4. Gitu. Berarti 4 per 2.
ditambah dengan min 3 kali setengah akar 3 berarti min 3 per 2. Min 3 per 2 akar 3. Nah, oke. Kita sederhanakan opsinya, misalkan 4 bagi 2 berarti 2 akar 3 tambah 3 per 2. Nah, ini kita bisa menyamakan penyebutnya. Kalau bisa disamakan penyebutnya bisa, kalau nggak bisa ya udah gitu, 2 per 3 plus 3 per 2. Kalau samakan penyebutnya juga bisa nih, jadi dikali ini semuanya sama nih, jadi jawabannya kan ini keluarkan setengahnya bisa, jadi 4 akar 3 tambah 3 tergantung opsinya. Mau kita yang mana kalau soal pilihan ganda. Kalau jawabannya ini bawahnya 2 ditambah, kita ganti min ketemu positif jadi min ya. 3 per 2 akar 3. Nah, seperti ini. Boleh. Oke. Kemudian jika kalau ini min, oke kita ganti aja cosnya, berarti nanti diganti sini min 60 gitu ya. Min 60 berarti sama aja sebenarnya kalau yang B. Nanti bisa dicoba kalau min 60. Jadi misalkan dicoba kalau bisa ada pertanyaan tidak bisa, diberi kolom komentar aja, nanti kita diskusikan. Oke, buat latihan ya. Negatif 60 sama 270. 270 itu kuadran ketiga. Nah, nanti setara dengan di sini nanti. Perhatikan. Ingatin 90. Ingatin polanya cara memahaminya. Nah, 90. Oke. Di sini nambahin lagi berarti 120 derajat. Kasih tau clue-nya. 135 derajat. Oke. 150 derajat. Ya. Di sini 180 derajat. Nah. Terus lagi. Nah, ini 180 derajat. Ingatin. Trigonometri. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, 270 nanti masuk di sini nih, kuadran keempat. Kuadran ketiga ya, 70 sampai sini. 180, terus tambahin lagi, tambah 30 berarti 210. Oke. Tambah 15 225. Tambah 5 240. 40 derajat. 270. Nah, ini polanya kayak gini. Polanya ya, 70 derajat. Terus naik lagi, tambahin ini selisihnya kan 30 nih, berarti di sini 300 derajat, 315, 330, 30, dan terakhir 360. Kayak gini cara ngingetinnya, polanya ya. Sama. Nah, di kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, 270 kuadran 3. Di kuadran 3 itu, ingetin, di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Di kuadran kedua yang nilainya positif hanya sin. Ya, hanya sin yang positif. Di kuadran ketiga hanya cos yang positif. Yang kuadran 4, yakni tangannya yang positif. Cara ngingetinnya, semua sindikat tangannya kosong. Kebalik di tangan ya. Di tangan di cos yang positif. Semua sindikat tangannya kosong. Itu aja ingetin. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Berarti kalau di kuadran 3, 270 kuadran 3 berarti setara dengan 90 ini. Berarti kalau nilai sini berarti negatif, cosnya juga negatif. Karena yang bernilai positif hanya untuk tangan semua. Ingetin, semua sindikat tangannya kosong. Gitu. Oke, bisa dicoba. Jadi ganti aja. 270 berarti sama dengan sini. Ya, berarti nilai sininya negatif 1. Cosnya tetap ya 0. Gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang jika suatu titik ya dirotasikan sejauh tidak berada titik pusat, berarti misalkan ini gambar nih, di gambarnya nih ya, titik 2,4 dirotasi pada titik A ya 4,6, misalkan di sini 4, di sini 6, gitu kan ya, putus ya seharusnya di sini. Oke, misalkan di sini
Sini 4, di sini 6. Berarti di sini. Nah, rotasinya di sini, lingkarannya pusatnya di sini. Pusatnya di sini. Terus titik A-nya 2,4, misalkan di sini 2. Nah, ini 4. Berarti titik ini di pusat pada dari ini nih diputar. Nah, sejauh 30 derajat. Berarti ingatin ke arah kiri. Lalu kita jawab. Ini konsepnya sama sebenarnya dengan yang tadi. Hanya membedakan nanti dikurangi dengan titik rotasinya. Jadi ini jawabannya. Jadi X aksen, Y aksen. Sama dengan, kita ganti ya. Nah, cos, ingetin cos. Sama. Cos θ berapa? 30 derajat. Ya, ini cosnya juga 30 derajat. Ini min, sin 30 derajat. Berarti sini sin 30 derajat. Oke. Dikali dengan hasil pengurangan dari titik pusat dengan titik rotasinya. Berarti 2 dikurangi 4 gitu. Terus 4 dikurangi dengan 6. Ini 2 dikurangi dengan 4, 4 dikurangi dengan 6. Gitu ya. Terus ditambah dengan titik yang dirotasikannya. Berarti titik A ini kan dirotasi pada 4 sama 6. 4 sama 6. Gitu. Oke. Sama dengan cos 30. Ingatin, kalau belum hafal, tulis saja, bikin tulisan tadi. Cos 30 ini ya. Nah, setengah akar 3. Setengah akar 3 min 90 sin 30 itu setengah ya. Setengah, berarti ini setengah, dan minnya setengah akar 3. Oke. 2 kurang 4 negatif 2, 4 kurang 6 negatif 2. Oke. Ditambah 4 dengan 6. Oke. Kita langsung kalikan. Min 2 kali ini berarti jadi min ya. Min 1 akar 3, berarti min akar 3. Ditambah dengan min setengah dikali negatif 2 berarti 1 ya. Setengah kali min 2 berarti min 1 ditambah dengan min akar 3. Oke. Ini boleh nih, nggak usah kita ganti positifnya, kita langsung hapus saja. Ya, kita hapus saja langsung boleh. Jadi langsung min ya. Di min akar 3. Oke. Min akar 3. Nah, min akar 3. Kemudian kita kalikan, kita tambahkan, terus selesai kita tambahkan dengan ini. 4 sama 6. 4 sama 6. Udah. Oke. Akar, dari temannya akar berarti tetap negatif akar 3. Oke, 1 tambah 4, 5. Min 1 tambah 6, berarti 5 dikurang akar 3. Nah, ini jawabannya. Akar 3 tambah 5, 5 dikurang akar 3. Oke. Jawabannya berarti 5 kurang akar 3. Oh, ini jawabannya yang seperti itu. Gitu ya. Caranya sama. Cuma bedakan itu aja. Nah, sekarang bagaimana jika bentuknya dia persamaan dari suatu kurva? Ya, kurva ya. Ini kurvanya ini soalnya. Oke. Batasin saya buat pengerjaannya. Nah, ini. Jika ada parabola y sama dengan x kuadrat tambah 2. Dirotasi sejauh ini. Sejauh negatif 90. Jadi kalau negatif dia berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti diputarnya dia berlawanan dengan jarum jam. Jadi kayak apa kerjakannya? Oke. Sama. Yang membedakan hanya dari titik-titiknya. Kita belum mengetahui titiknya berapa. Jadi kita misalkan aja. X aksen, Y aksen. Ini. Sama dengan
cos ya. Ingatin, cos dari negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat itu setara dengan cos 270 derajat. Cos, sini ingatin min, sin 90 derajat. Terus sini sin 90 derajat. Cos 90 derajat. Oke. Ya. Nah, kemudian ini, oke, kita geser dulu. Nah, kita kalikan tadi ya dengan hasil selisih dari titiknya berapa yang diputar ya, karena nggak diketahui kan, karena ini kita misalkan tetap X ya, dikurang 1 terus Y dikurang 5. Oke, ditambah dengan 1 ditambah 5. Oke. Nah, hafal ya, ini sama dengan cos 90 berarti dia kebalikannya, berarti 0. Nah, negatif 90, sin 90 kan 1, berarti tambah negatif. Ya, sin 90, 1. Berarti ini nilainya kan min 1. Nah, tapi dia, tadi ingetin, dia berada di arahnya dikasih negatif lagi. Dikasih aja kasih negatif, kasih negatif lagi ya. Biar ingat. Nah, kasih negatif biar ingat. Berarti negatif 90 kan 1 jadi negatif 1, negatif 1 kali negatif berarti positif 1 gitu ya. Ini negatif 1 dan ini hasilnya 0. Oke, dikalikan dengan X kurang 1 Y dikurang 5 ditambah 1 kali 5. Oke, kita kalikan biasa, 0 kali ini 0 gitu kan, dikalikan ini hasilnya 0. Terus 1 kali Y kurang 5 berarti Y kurang 5 berarti 0 ditambah Y kurang 5 berarti hasilnya ya Y kurang 5. Terus negatif 1 kali ini berarti negatif X. Negatif X ditambah 1. 0 kali ini tetap jadinya 0. Ya, ditambah dengan 1, 5. Ini masih dari nilai X aksen, Y aksen. Seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan ya ke samping aja. Berarti nilainya yakni Y tetap Y, gitu. Min 5 tambah 1, min 4, min X, gitu. Di 5 ya, 1 tambah 5, 6. Nah, berarti X aksennya kita peroleh, X aksennya bernilai Y dikurang 4. Gitu ya. Berarti kalau kita pengen cari nilai Y-nya aja, berarti Y sama dengan X aksen ditambah 4. Ya, boleh dibalik nih. Jadi negatif pindah ke sana. Bapak terusnya diputar ya, Y di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk Y aksen sama dengan min X tambah 6. Berarti nilai X-nya, kita pindah ke ruas kiri, berarti X sama dengan 6 kurang Y aksen. Kita putar. Pindah ke ruas kiri supaya jadi positif ya. Positif, terus Y-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Yang positif tetap 6. Nah, kita dapat nih Y sama X-nya. Baru substitusikan. Substitusi X dan Y ke persamaan. Persamaannya berapa? Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Ke Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, berarti kita ganti nilainya Y-nya berapa? X aksen tambah 4. Y-nya X aksen tambah 4 sama dengan ya, X kuadrat berarti 6 dikurang Y aksen. Kuadratkan ditambah 2. Oke. Nah, ini kalau bayangan nanti gak usah pakai X aksen lagi, tidak masalah ya. X aksennya kita hilangkan, tidak masalah. Karena kalau ada bayangan tidak ada lagi ada aksen-aksennya. Nah, kenapa? Karena bayangan, dia bayangan perpindah. Kalau kalian misalkan bercermin, depan kalian itu kan bayangan kalian, sama saja.
Jadi Bapak hilangkan ya aksennya biar nanti kalian tidak kira nanti ini satu aksen ini pangkat 2 dikira 12. Jadi tetap kita ubah jadi X aja. X tambah 4 gitu ya. Sama dengan 6 pangkat 2, 36. Kemudian kita kalikan lagi, sebentar kita geser dulu. Kita geser. Oke. Nah, 36 min 2y dikali 6 min 12y. Gitu. Terus positif y pangkat 2. Ditambah dengan 2. Nah, oke, sekarang jawabannya maunya gimana? Jawabannya dia inginnya berbentuk tuh, X-nya di ruas kiri. Oke. X-nya di ruas kiri atau lebih banyak X-nya ruas kiri ya. Nggak apa-apa, kita ikutin opsinya kalau bilang nggak ada. Gitu. X-nya berada di ruas kiri. Nah, berarti X sama dengan 30. Kita kelompokkan pangkatnya dari paling tertinggi. Berarti Y kuadrat kurang 12Y ya, ditambah 36 ditambah 2 dikurang 4. Nah, berarti sama dengan Y kuadrat dikurang 12Y ya, 38 dikurang 4 berarti 34. Nah, ini nilai X-nya. Berarti X sama dengan Y kuadrat dikurang 12Y dikurang 34. Nah, ini jawabannya yang E. Gitu ya. Untuk jika kita tidak mengetahui bentuknya atau bentuknya dalam bentuk suatu kurva. Ya, entah parabola ataupun lingkaran, nanti bisa juga seperti itu. Gitu ya. Nah, ini. Jadi harus kita jalankan seperti biasa, ya, jalankan seperti biasa. Jika tidak diketahui titiknya, maka kita tetap misalkan dengan X dan Y, begitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang jika kita pelajari lanjut berikutnya, kita belajar tentang dilatasi. Nah, dilatasi itu artinya perkalian atau perubahan bentuk atau memperbesar ya suatu bangun datar. Nah, jadi kalau misalnya garis, jadi garisnya diperbesar atau diperkecil dari ukuran semulanya. Nah, sama pusatnya, ingetin pusatnya hanya 2, di pusat di 0,0 atau di suatu pusat yang lain. Ya, jadi ketahui. Jika bentuknya sederhana, misalkan nih ada titik nih, gitu ya, X, Y, X, Y, kemudian X, Y ini misalkan 1 sama 1, skalarnya 2. Ya udah tinggal kalikan aja, 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Nah, berarti diperbesarnya seperti ini bayangannya, dilatasinya, aksennya. Ya. Jika menggunakan dalam bentuk matriks sama. Nah, berarti kita bentukkan diagonal utamanya bernilai dari skalarnya itu sendiri. Cobain. Ya, berarti kalau kita pakai matriks, berarti X aksen, Y aksen sama dengan diagonal utamanya menjadikan nilainya dengan 2, yang lainnya 0, 0. Dikali dengan 1 sama 1. 1 sama 1. Berarti 2 kali 1, 2. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 1. 0. 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya sama. Sama ya. 2 sama 2. Berarti X-nya bayangannya 2. Terus Y-nya, ya aksennya dengan 2. Seperti itu. Oke. Kemudian, kalau suatu bangun datar, ya, dilatasi sejauh dengan pusat 0,0, oh ya, dengan skalar K, maka luas bangun dari A aksen ini sama dengan K kuadrat dikalikan luas bangun datar A. Ya, luas bangun datar dari bangun A. Bayangannya. Bisa juga kita menggunakan matriks sama ya, dengan determinan dari suatu skalarnya ini terus dikali dengan luas bangun datar A. Ini determinan. Oke. Mari kita geser dulu.
ada bangun di datar. Oke ya. Segitiga ABC dengan titik sudutnya 2161 sama C24. Direlasikan dengan pusat 0,0 dengan skalarnya 2. Oke. Ya. Coba kita suruh gambarkan gambar segitiga ABC-nya. Gambar segitiga ABC. Oke. Coba ini kita gambar ya. Di sini gambarnya. Oke. Kita gambar dari ini. Oke, lanjut. Kita coret aja. Misalkan ya kita pakai skala. Oh, skala 1. 2,1. Misalkan 2,1 di sini. Ya, di sini. Misalkan titik A. Di sini 2,1. Terus B 6,1. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. 6,1. Ya, di sini B. Terus C-nya 2,42, di sini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini 4. Ya. Berarti kalau kita menggambarkan bangun ini, gitu ya. Berarti gambarnya di sini kita ganti warna hitam saja. Kita gambarkan. Oke. Ya ini, aduh. Oke, ini kita gambar lagi. Kita hubungkan sini ya. Oke, kita hubungkan lagi. Oke, segitiga kayak gini. Ada suatu segitiga ya. Segitiga berarti tingginya ini 3 ya. Terus ini 4. Ini AB ini C ya. B4 berarti ini pasti CB-nya pasti 5. Pitagoras ya. Pasti 5. Nah, berarti kalau tentukan bayangannya di pusat dengan skalar ya 2, ya oke. Kita pakai ini. Kita jawab ya. Kita pakai matriks saja, enggak apa-apa. Bayangannya yang A, ini opsi yang A nih, jawabannya A gambarnya. Terus bayangannya berarti bayangan yang A. Oke. Bayangan aksen sama K. Kita pakai matriks saja. X aksen, Y aksen. Oke. Sama dengan berarti skalarnya 2. Ya, ingetin 2. 2, 2, 0, 0. Ya. Dikali dengan titik A-nya 21. 21. Oke. Berarti hasilnya sama dengan ya 4 sama 2. Besar 2 kali. Gitu. Ya. Jadi dikalikan 2 aja. Ini 4, ini 2. Berarti ini 12, ini 2. Kayak gitu ya. Kita cobain yang B aksen ya. Dengan cara biasa aja sebenarnya sama. Pasti hasilnya sama tadi. Dikalikan sebesar 2 kali, diperbesar 2 kali. Berarti 2, 2, 0, 0, 2. Dikali dengan 6 dengan 1. Oke, hasilnya 12. 12 sama 1. 12 sama 2, sorry. Kita geser dulu. 12 dengan 2. Gitu ya. Nah, ini. Terus kalau C aksennya udah dikalikan 2 aja berarti 4,8. Kita langsung ya. C aksennya sama dengan, berarti dapat bayangannya. C aksennya bayangannya kita dapat. Dikalikan dengan 2, berarti 2 kali 2, 4, 4,8. Nah, dia bisa tahu caranya ya. Ini contoh konsep ya. Nah, dapat sudah bayangannya. Gitu.
Terus yang B, kita pengen mencari dari nilai apanya lagi nih? Ini A ya, opsi yang A. Yang B, koordinat titik bayangan. Oh sudah, berarti kalau kita mau digambarkan, ini berarti 4,2, A aksennya 4,2. Sini 4,2 di sini. Kita ganti warna biru aja. Sini 4,2 di sini. Nah, di sini. Suruh gambar kan? Nah, di sini. Terus diperbesar lagi. Terus dapat 12,2, 6 misalkan di sini 12. Kan 12 ya. 12,2 di sini. Oke. Terakhir 4,8. Ini 4 kira-kira 8 di sini. Oke. 4,8. Nah, ini. Kemudian yaudah kita gambar. Sini. Tarik ya. Nah, di sini diperbesar seperti ini. Oke. Ya, dapat. Nah, kemudian luas segitiga ABC. Ya udah. Kalau luas segitiga ABC kita bisa cara biasa ya. Setengah kali alas kali tinggi boleh. Yang C. Berarti koordinat bayangan titik ABC. Ya udah. Nih. Jadi 4 nih opsi yang B ya. Bisa kita jawab yang opsi yang B. Yang C, luas segitiga ABC. Ya udah. Kalau luas berarti setengah kali alas kali tinggi. Boleh. Luas sama dengan segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Boleh seperti itu. Setengah alasnya ini yang ABC 4 kali tingginya 3. Berarti sama dengan 6. Gitu. Nah sekarang bagaimana jika kita menggunakan bentuk, nah ini. Ingetin. Ya. Jadi luas bangun datar bayangannya berarti 2 dikali. Ya. Kali ini skalarnya dikuadratkan, baru dikali luas bangun datar A. Ini sama kah enggak? Kita cobain ya. Kita menggunakan tanpa menggunakan matriks. Kita biasa, kita tahu gambarnya, kita bisa ngerjakan. Yang D. Yang D, oke. Berarti D sama dengan luas segitiga. Udah. Setengah kali alas kali tinggi ya. Ini 12 sama 4 nih alasnya. Berarti 8. Setengah dikali 8. Tingginya ini 8 sampai dengan kedua berarti 6. Berarti hasilnya sama dengan 8 coret 4 ya, 4 6 kali 4 24. Gitu. Nah, sekarang atau pakai cara matriks. Berarti luas bayangan segitiga, luas segitiga yang baru bayangannya A aksen, B aksen, C aksen sama dengan berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Ingatin ya rumusnya. Skalarnya pangkat 2 dikali luas segitiga ABC. ABC ya. Ini segitiga A aksen. Nah, kita hapus saja. Oke, kita hapus. Oke. Luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 langsung ya. 4 dikali luas segitiga ABC berarti 6. Berarti hasilnya sama dengan 24. Nah, sama ya hasilnya. Gitu. Silahkan nanti kalian mau menggunakan yang mana, monggo silahkan. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada gambarnya, nggak disuruh gambarkan, ya udah langsung aja. Ya, cari dulu. Boleh kalian mencarinya pakai cara satu yang ini, biasa cara yang kedua. Begitu. Oke. Dilatasi. Nah, sekarang pasti ada temannya ya. Sekarang jika perkaliannya dalam bentuk yakni jika didilatasikan dia tidak dengan pusat 0,0 tapi di pusat yang baru suatu titik, misalkan A, B dengan skalar K. Nah, hampir sama dengan rotasi tadi ya. Kalau tadi kan cos, min, sin, cos. Sekarang tetap K-nya diagonal utamanya diganti dengan skalarnya. Terus yang dikalikan dengan hasil pengurangan dari
X terhadap titik pusatnya. Gitu. Oke, ada contoh soal. Nah, ini. Oke, soal ini dia nggak diketahui nilai dari X sama Y-nya. Berarti kita misalkan tadi. Jawab ya langsung ya. Kita jawab langsung. Berarti bayangannya langsung jawab X aksen, Y aksen. Oke, sama dengan skalarnya 2, 0, 0, 2. Oke. Dikali dengan hasil pengurangannya berarti X dikurang titik pusatnya A, B ya. Berarti 2. Y dikurang 1. Kemudian dijumlahkan dengan titik pusatnya 2, 1. Oke. Terus sama dengan kita selesaikan ya. 2 kali itu berarti langsung 2X dikurang 4. Langsung ya. Ingatin, Bapak langsung cepatin. Berarti 0, ya udah nggak usah diperhatikan kalau 0, berarti 0, berarti 2Y kurang 2. Oke. Kemudian kita jumlahkan dengan 2 sama 1. Oke. X aksen, Y aksen. Agak susah nih. Oke. Nah, agak susah nulisnya nyoret ya. 2X nih berarti hasilnya 2X. Sini aja dah. Berarti 2X. 2X min 4 tambah 2 berarti min 2 gitu. 2Y dikurang berarti min 1 gitu. Nah, berarti kita dapat ini titik yang baru. Oke. Berarti X aksennya sama dengan ini 2X kurang 2. 2X dikurang 2. Berarti kalau mencari nilai X-nya 2X sama dengan X aksen ditambah 2. Ya, berarti nilai X-nya ya udah kita gantikan X aksen ditambah 2 per 2. Gitu. Oke. Lanjut sekarang yang Y. Y aksennya sama dengan 2Y dikurang 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita kelompokkan saja yang ada Y ruas kiri, berarti menjadi Y aksen ditambah 1. Berarti kalau Y-nya aja, Y aksen ditambah 1 per 2. Gitu. Nah, kemudian sudah substitusikan nih ke soal yang ini nih. X kuadrat tambah 3X tambah 1. Oke, substitusikan ya. Y sama dengan X kuadrat plus 3X tambah 1. Ingetin, berarti substitusikan, beberapa catatan substitusikan X dan Y ke persamaan soal ya. Persamaan. Y sama dengan ini. Udah kita ganti Y-nya. Nah, Y-nya berarti Y aksen tambah 1 per 2 sama dengan X-nya. X aksen ditambah 2 per 2 ditambah, ini dikuadratin ya, tambah 3 dikali X, berarti X aksen ditambah 2 per 2 tambah 1. Oke, ingetin kalau bayangan nanti nggak ada tulisannya aksennya ya, kita hilangkan aja dari sekarang, biar nanti kalau misalnya X aksen pangkat 2, dikira nanti X12. Kita hilangkan aja langsung. Y tambah 1 per 2 sama dengan X aksen. Ini kalau dikuadratin, berarti ini pangkat 4 ya, per 4. Per 4. Kita pindah ke sini aja, aku kasih tahu. Berarti yang atasnya hasilnya yakni X tambah 2 pangkat 2 gini. Bawahnya 2 pangkat 2. Gitu. Ditambah, langsung aja kalikan dalam ya. 3X tambah 6 per 2 ditambah 1. Nanti aja kita selesaikan. Ini kita selesaikan dulu, pangkatkan kuadrat. Ya. Boleh. Berarti hasilnya, atau ini kita bagikan dulu nih. Oke, ini ada 2, 4, 2. Oke,
Oke, berarti semuanya dikali dengan 4 aja. Semua dikali ke 4 berarti ini Y ya, ini Y. Berarti 4 kali 2 bisa 2, 2Y tambah 1. Berarti 2Y ditambah 2. Masing-masing kalikan ke ruas kanan dan ruas kiri. 4, 1 berarti sisa X tambah 2 pangkat 2. Tambah 4 bagi 2, 2. 2 kalikan 6X tambah 12 ditambah 4. Nah ini, seperti ini. Kita kasihkan ke 4. Nah, yaudah, kita selesaikan dulu yang ini. 2Y tambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah 6X gitu ya, tambah 12 tambah 4. Oke, kita mau opsinya gimana? Kalau pengen ganda tuh gak ada opsinya. Udah, berarti kita pengen supaya Y di ruas kiri aja ya. Jadi 2Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Kita langsung aja ya kelompokkan. 2Y pangkat tertinggi 4 tambah 6 10X. Terus angka 4 tambah 4 8, 8 tambah 12 berarti 20, 20 kurangi 2 berarti 18. Oleh seperti ini. Gitu. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 18 dibagi 2.